Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fadalani adama bil ilmi ala jamil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyi wa hikami. Awalan saya nasbirullahi azza wa jalla alladzi fadalani pada syuratan hatta nastaqiyya nastaqi hadal yaum al-mubarak. Sanian salatan wa salaman daimaini wa mutayyibaini ila habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min al-ummati ila nur wa la alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Siti Saoda Susanti, SPDI MPD, yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah terkait tentang hukum syara dan pembagiannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan yang akan disampaikan oleh Rafiah Nur Fauziah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan tentang hukum syara. Sebelumnya kita perlu tahu, apa itu hukum syara? Hukum syara terbagi menjadi dua bahasa, yang pertama hukum, yang kedua syara. Hukum berarti memutuskan dan syara berarti jalan. Jadi hukum syara menurut istilah para usul adalah peraturan pada kitab Al-Quran pada perbuatan mukallaf yang mengikat untuk semua umat Islam seperti wajib, haram, dan mubah. Dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ayat-ayat hukum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, memberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak. Pembagian hukum syara. Hukum syara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum wajib. Yang pertama hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah ketentuan yang menuntut untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, juga memilih antara melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu hukum wajib. Apa itu hukum wajib? Hukum wajib adalah hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang untuk berlakunya suatu hukum. Yang pertama hukum taklifi. Hukum taklifi terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Yang pertama wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah suatu perintah yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Yang contohnya itu seperti melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat itu wajib, jadi harus dilakukan. Yang akibatnya yaitu mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi jika ditinggalkan akan mendapat dosa, bila dikerjakan akan mendapat pahala. Itu wajib. Contohnya melaksanakan sunnah. Yang kedua yaitu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan, seperti sedekah. Yang akibatnya yaitu mayusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bila dilakukan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah. Yang ketiga yaitu haram. Apa itu haram? Haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak dibolehkan. Contohnya seperti minum khamr. Minum khamr itu diharamkan, yang akibatnya yaitu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fa'ilihi. Perkara jika dilakukan akan mendapat dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Yang keempat yaitu makruh. Apa itu makruh? Makruh berasal dari kata karaha, yaitu sesuatu yang tidak disenangi atau yang dijauhi. Jadi makruh lebih baik dijauhi. Contohnya seperti memakan makanan yang berbau tidak sedap. Apa akibatnya? Jika dilakukan tidak apa-apa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Yang kelima yaitu mubah.
Apa itu mubah? Mubah yaitu melepaskan atau memberitahukan. Contohnya seperti makan, yang bila dilakukan akan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Itu pembagian dari hukum taklid. Sekarang pembagian dari hukum wadi. Hukum wadi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga penghalang. Yang pertama sebab. Sebab adalah titik tolak atau pangkal lahirnya hukum, sehingga dengan adanya sebab mengakibatkan lahirnya hukum, dan sebaliknya jika tidak ada sebab maka tidak ada hukum. Contohnya seperti perbuatan zina mengakibatkan adanya hukum yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 4. Yang kedua yaitu syarat. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum ada hukum. Karena adanya hukum bergantung pada adanya syarat. Tidak ada syarat mengakibatkan tidak adanya hukum. Dengan ada syarat tidak mesti ada hukum. Contohnya seperti berwudu. Berwudu menjadi syarat sahnya untuk melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat kita harus wudu dulu. Yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah, Quran surah ke-5 ayat 6. Yang ketiga yaitu penghalang. Penghalang adalah sesuatu karenanya tidak ada hukum meskipun sebab dan syarat sudah terpenuhi. Akan tetapi bila terdapat penghalang maka hukum yang mestinya berlaku jadi tidak berlaku. Contohnya seperti ada seseorang yang mempunyai keluarga sebagai ahli waris. Akan tetapi jika keduanya berbeda agama maka keduanya tidak berhak saling mewarisi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak mewarisi orang Islam atas harta waris orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi atas harta orang Islam. Jadi hukum syara itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wadi. Dan hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua hukum wadi terbagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan penghalang. Dapat kita simpulkan dari awal sampai akhir yang akan disimpulkan oleh saudara Andi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dapat kita simpulkan bahwa hukum syara secara garis besar adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diterapkan diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam. Hukum yang termasuk hukum syara terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum taklifi, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk suatu tuntunan dan pilihan terbagi 5 macam. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang terakhir mubah. Yang kedua hukum wad'i, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk ketentuan yang diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatur mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu sendiri. Hukum wad'i ada 3 macam, yaitu yang pertama sebab, dan yang kedua syarat, dan yang terakhir penghalang. Selanjutnya saran. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan tentang hukum syara. Dalam penyusunan ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam penyusunan dan pembahasannya. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan presentasi ini, dan kami harapkan semoga presentasi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dosen, Bu Dr. Siti Sawada Susanti, SPDI, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Mungkin kepada Mina,
Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.